Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kami. Ini satu kegiatan atau gabut di rumah karena PPKM. Jadi kita kebetulan punya momentum ya, momentum anniversary. Ya Bu ya, anniversary yang ke-4. Ya. Yang ke-20. ke-40, yang ke-20 ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan kasih pendapat atau komentar-komentar di bawah link ini sehingga nanti kita bisa menyambung dengan podcast-podcast yang lainnya. Nah, sekarang apa temanya? Temanya adalah Q&A. Q&A, question and answer. Jadi Anda bertanya, kami yang menjawab. Atau nanti kami saling bertanya dan kami saling menjawab. Nah, ini bagaimana? Nah, di 20 tahun pernikahan kami tentu ada gembiranya, tentu ada dukanya, dan tentu ada tengah-tengahnya. Nah, ini pengalaman yang perlu saya bagikan dan Bu Ati bagikan untuk teman-teman semuanya, bukan semata-mata karena Anda harus serius dan kami harus serius, tapi hanya sebagai pengisi waktu. Siapa tahu di antara yang tidak serius itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apa kabar, Bu? Selalu baik. Selalu baik. Selalu tertawa. Selalu tertawa. Nah, ini biasanya casingnya itu mesti pencitraan ya, Bu. Saya bilang, ayah itu kalau di rumah bla 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 bla, tapi kalau di luar sabar, itu pengertian, gitu ya, Bu. Nah, saya bilang, saya itu kan butuh pencitraan, jadi bagaimanapun di luar harus selalu baik, karena orang lain nggak pernah ketemu sekali orang nggak pernah itu tahu isi dapur kita, taunya di luar, taunya di luar. Nah, kalau ada melihat, ada yang komentar tadi ya, melihat di Facebook, di IG, di status YouTube WA. Atau di status WA itu katanya itu penuh dinamika gitu kalau di luar, itu pencitraan. Tapi apapun saya kira sebagian dari yang Anda lihat itu bisa kita akui, Bu ya, sebagai bagian dari proses dan menjadi kita. Di sini kita akan bongkar semuanya. Akan bongkar ya, bongkar yang umum-umum saja ya. nanti yang agak secret dilarang dibongkar di sini. Itu dapur kita, dapur kami ya. Nah, kita masuk kami mau masuk ke pertanyaan di Instagram ya, Bu. Di IG dulu, di WA dulu. Di WA dulu. Di WA dulu bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang follow atau yang tersimpan di yang stalking IG saya. Kalau saya jarang update status gitu. Ya, sekarang kita bahas, Bu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi seperti apa? Sehingga nanti kita bisa menjawab dengan lebih nyantai atau lebih seru gitu. Nah, karena saya kadang juga nggak tahu jawabannya apa dari pasangan saya ini. Pertanyaan pertama. Oke, kita mau membacakan pertanyaan pertama. Boleh disebut namanya? Boleh. Dari teman saya, Kis Laila, yang domisilinya di Surabaya. Teman apa itu, Bu? Teman SMA. Teman Alia. Teman Alia. Gini pertanyaannya, kalau menilai dari yang terlihat di luar atau medsos, sepertinya rumah tangga Bu Ati sangat harmonis. Selalu seiring sejalan. Kemanapun selalu bersama, bahkan jalan sendiri pun kemana-mana seakan selalu mendapatkan izin. Kok bisa ya seperti itu? Makanya ini luarnya saja mungkin yang dia tahu. Saya juga heran gitu. Bagaimana tipsnya memadukan dua perbedaan menjadi bisa seiring sejalan? Apa beneran tuh nggak pernah ada salah satu yang bete? Terutama suami Bu Ati saat Bu A sibuk riwa-riwi kongko dengan teman-temannya. Mungkin perlu diketahui nama panggilan saya kerennya itu di teman-teman alumni Pondok Denanyar itu Bu A. Jadi mungkin selalu memanggil saya dengan Bu A. Nah, saya baru tahu itu, Bu. Monggo dijawab. Apa ini? Pendekatannya tadi di mana? Memadukan perbedaan. Nah, memadukan perbedaan dulu. Sepertinya memang ada perbedaan. Bukan sepertinya.
Perbedaannya apa dulu? Langit dan bumi. Perbedaannya apa dulu? Kalau saya dulu ya melihat sesuatu yang berbeda. Bu A ini nggak iso direm. Apanya? Keinginannya nggak iso direm gitu. Jadi saya baru tahu. Meskipun keinginannya itu bukan keinginan sendiri. Keinginan anak atau keinginan keluarga yang ingin saya wujudkan. Nah, itu kan bukan berarti keinginan pribadi saya, bukan. Kadang itu yang saya tidak pahami ya. Mungkin saya tidak pahami, tapi contoh misalnya misalnya suatu saat ayah bilang, "Bu, aku pingin sesuatu barang." Misalnya saya pingin HP. Ya. Keinginan saya untuk mewujudkan tidak bisa dibendung. Itu keinginan saya. Keinginan beli baju. Baju siapa? Baju saya. Lah iya contoh HP. Contoh HP misalnya HP. Ya. Ayah mengucapkan kepingin HP. Ya. Nah, keinginan saya yang tidak bisa dibendung untuk memberikan ayah HP. Nah, berarti kan bukan keinginan pribadi saya gitu loh. Ya apa udah bisa. Lah enak sih aku sih enak. Jadi begini, ada keinginan yang berbeda juga. Jadi apa ya? Saya bingung akhirnya yang menjadikan berbeda. Ya berarti saya nggak punya keinginan yang tidak bisa dibendung. Gorong-gorong wis eleke sing dianu. Padahal aku lu gak ada eleke. Itu salah satu keinginan ya. Yang berbeda itu keinginan. Itu biasanya memang contohnya keinginan pergi. Ya ini tadi ya. Keinginan pergi ya kadang bisa dibendung. Kalau saya membendung itu bukan bilang nggak boleh ya. Diam saja sama guyu-guyu gitu, Bu ya. Terus aku dhewe sing bingung. Bu A sendiri yang bingung. Akhirnya ya kalau sudah kemauannya itu biasanya reuni. Kalau reuni nggak bisa dipegang. Jalan sendiri pun kemana-mana seakan selalu dapat izin. Prinsipnya begini. Kalau saya boleh-boleh saja sih. Artinya karena saya juga ini ya punya pengalaman aktivis gitu. Artinya saya tidak bisa mengekang apa yang menjadi keputusannya Bu A itu. Sejauh ya pantas-pantas saja, kemudian wajar gitu. Tapi selama ini juga pantas-pantas saja, wajar dan tidak ada yang berlebihan. Contohnya tadi reuni ya. Saya itu orangnya yang kan nggak gaul ya, benar kan? Nggak gaul. Tapi saya berusaha untuk tidak membatasi bahwa itu ruang ekspresi, ruang bertemu dengan temannya. Siapa tahu dengan berbaur itu ada hal-hal positif yang kemudian bisa berimplikasi terhadap profesi atau aktualisasi lah ya. Saya bisa diterima oleh orang lain. Meskipun saya kadang nggak begitu nggak begitu nyaman menurut saya juga. Tapi saya harus belajar mengubah. Saya juga punya pengalaman berbaur dengan orang lain. Tapi saya itu orang yang tidak mudah bergaul dengan orang lain. Akhirnya ya saya antarkan kalau saya ada waktu. Tapi kalau saya misalnya tidak mau atau nggak boleh, tapi nggak boleh dalam rangka saya sibuk misalnya atau punya aktivitas lain atau males, biasanya berangkat sendiri ya. Naik bis, naik apa gitu. Jadi menurut saya dan teman-teman ya, kalau melihat Bu A itu bersama teman-temannya, kalau Anda nggak siap itu nelongso itu. Apa boleh? Nggak siap mental. Nggak siap mental itu temennya itu gak karu-karuan. Artinya ngomongannya los dan ya pokoknya nggak ada batas, nggak ada batas gitu ya. Nggak ada sekat, nggak ada. Iya, kalau saya misalnya terlalu etik gitu ya, terlalu etis, terlalu normatif, terlalu baper, rasanya loro kabeh itu. Tapi saya akhirnya berusaha ikut menyelam karena saya adalah learner, pembelajar. Saya mencoba untuk mempelajari. Tapi ketika sudah mulai kenal Bu ya. Akhirnya saya juga kadang jenuh. Kadang jenuh juga. Jenuh itu ya males akhirnya berkumpul gitu. Akhirnya kan
Bu A, ibu kan pergi sendiri, saya tidur di rumahnya Mas gitu kan. Nah itu bukan dalam rangka apa ya, dalam rangka saya tidak mengapresiasi, tapi kadang saya punya apa, kemalasan gitu ya. Bukan berarti saya nggak boleh, tapi ya lagi nggak tune in aja, nggak mood aja untuk berinteraksi gitu. Tapi sebagian besar saya bisa berinteraksi, meskipun saya guyang-guyu jadi penonton. Tapi banyak untungnya kan ketika bergaul dengan teman-temanku. Lumayan, saya bisa memahami bagaimana perbedaan dan bagaimana bisa menerima orang yang melampaui batas. Meskipun maksudnya melampaui batas itu ya variasi ukuran saya dengan mereka itu kadang berbeda. Iya. Gitu. Jadi akhirnya ya. Karena terus terang teman-teman saya khususnya dari alumni Pondok Denanyar itu memang beragam banget, baik itu sifat aktivitas atau profesi dan lain sebagainya itu bervarian sekali. Ya, itu salah satu bagian juga dari saya berusaha untuk belajar ini, melihat perbedaan dan merasakan perbedaan. Apalagi itu soal begitu, berbeda agama aja sudah biasa saya berinteraksi kan. Kita sering bertamu ke orang yang berbeda agama, ke gereja, ke kelenteng, ke vihara dan sebagainya. Ya sudah biasa. Artinya saya merasa itu nggak ada persoalan sih. Meskipun ada gangguan penyesuaian diri lah. Oh ternyata itu backgroundnya Bu A itu dulu seperti itu. Ngomongannya kadang celometan. Gusti Allah. Tapi ya saya berusaha it's okay, it's enjoy gitu. Biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kan tetap masih dalam batas-batas. Iya, tapi ya Bu, menurut saya kalau mungkin memiliki sikap yang tidak open mind, tidak terbuka, itu saya kira terlalu berat loh Bu. Terlalu berat untuk bisa menerima teman-teman Bu A yang lama itu yang menurut saya sangat berbeda sekali gitu. Tapi kebetulan suami-suami dari teman-teman yang cewek itu juga alhamdulillah nggak ada, ya adalah 1-2 sudah putus hubungan dengan grup WA, nggak usah berteman, itu ada 1-2. Tapi alhamdulillah yang lain semua mungkin is okay karena kita juga saling mengenal. Suami istri, kita suami istri. Pak Mahfur kenal istrinya teman saya, kenal suaminya, itu alhamdulillah jadi kita fine dan aja. Untungnya Bu, saya bisa menerima itu. Akhirnya kenal anaknya Pak Wakil Presiden. Kenal para pejabat-pejabat Denanyar minded itu ya. Ya kebetulan lagi berkuasa di negeri ini. Kadang itu justru menjadikan saya sangat beruntung gitu. Sehingga ada sisi yang saya harus ya biasa-biasa saja. Saya harus lebih melonggarkan ukuran-ukuran saya terhadap orang lain. Saya kira itu, sehingga mungkin dilihat seperti ini ya, kok seperti boleh tidak ada halangan. Tapi prinsipnya saya nggak akan melarang sih. Ini mungkin kesetaraan gender loh. Ini loh Bu, yang kesetaraan gender itu. Coba bayangin. Ya mungkin saya bisa dipercaya gitu. Itu satu. Dan misalnya ya. Gini. Untuk ibu, untuk perempuan justru diberi kepercayaan penuh itu bukan suatu nikmat, bukan suatu kebahagiaan. Yeah. Karena ketika suami sudah 100% percaya, itu justru membuat saya harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga nama baik keluarga, nama baik suami, harus bisa membawa nama baik keluarga, menjaga, pokoknya intinya bisa menjaga nama baik dan tidak neko-neko. Bayangkan Bu, dan bayangkan teman-teman, bayangkan. Suatu waktu Bu Ati itu di calling temennya dan laki-laki semua. Curhat. Dan saya harus mengantar dan saya tidak ikut itu. Ketika pakai mobil Innova itu loh, putih itu kan laki-laki semua. Coba bayangkan teman-teman. Tapi untungnya semuanya kenal. Semuanya kenal. Ya ada yang kenal, tapi dengan saya itu terbuka, mudah bergaul. Meskipun saya nggak terlalu banyak ngomong ketika bergaul, ya ikut guyu, ikut rokokan itu. Akhirnya saya men-tracking satu persatu itu. Jadi seakrab
seakrab pun sejauh mana itu keakrabannya saya bisa mengukur gitu. Sehingga seolah-olah dikatakan tadi, kok kayaknya nggak pernah dilarang ya. Mungkin kesannya itu dengan siapapun akhirnya menjadi lebih cair. Itu adalah keuntungan karena prinsip saya begini Bu. Bu. Prinsipnya itu begini. Ketika orang itu mudah diterima orang lain, maka dalam berwirausaha, dalam mengembangkan profesi Bu A ini, itu lebih terbantu menurut saya. Banyak jalan. Sehingga interaksi itu membangun energi koneksi, energi positif, koneksi, jaringan dan lain sebagainya. Sehingga mempermudah kita dalam bersosialisasi ataupun dalam hal apapun kita jadi. Dan kepercayaan dirinya saya akui akhirnya. Kadang kan karena dilarang atau banyak kekhawatiran, banyak aturan menjadikan kita tidak mempercayai pasangan kita. Tapi dengan seperti itu, dengan modal saya mempercayai, Bu A bisa mengembangkan kepercayaan itu dengan caranya Bu A sendiri gitu. Saya juga tidak punya style yang seperti itu. Saya pun nggak bisa gitu loh, seperti itu nggak bisa. Kuncinya juga jujur. Nah, kuncinya jujur itu. Nggak ada yang disembunyikan. Ya, nggak ada yang disembunyikan. Apapun itu nggak ada yang disembunyikan. Meskipun sakit, tetap cerita. Ya, itu berat Bu ya. Berat ya. Itu berat bagi Bu A, berat bagi saya. Mungkin respon pertama berat. Tapi setelah kita bisa mengolah hati kita, mungkin lama-lama kita bisa menerima. Jadi saya berusaha membaur. Itu sebenarnya riset kalau menurut akademik. Riset memprofil teman-temannya Bu A itu seperti apa. Tapi kalau sudah tahu ya sudah alah wis ngono ae, males lah Bu, sampai Buddha sendiri. Ya, Buddha sendiri gitu. Kadang nelpon bersama teman-temannya laki-laki. Ya, saya akhirnya bisa nimpali. Dan ini menjadikan saya juga sudah nggak khawatir gitu. Keterbukaan suami istri itu juga ya banyak lah teman-teman saya yang main jelek juga ada, tapi itu pun juga saya ceritakan dan itu bisa menjadikan contoh juga buat saya. Jangan sampai seperti itu, Ketika kepercayaan yang diberikan suami itu harus kita pegang erat-erat dan jangan sampai kita mengingkari atau kepercayaan itu. Gitu. Dan saya belajar begini. Dulu Bu A itu kan kenal saya di kampus ya. Dan itu ternyata ini juga menjawab pertanyaan kedua. Yang di Aliyah, ternyata Bu A ini aktivis teman-teman. Nah, waktu memutuskan Bu A menjadi ibu rumah tangga waktu itu berat sekali kan. Sebenarnya berat sekali, tapi kita harus berbagi ya. Kami mengambil keputusan itu ya mungkin agak terpaksa, nggak apa-apa karena harus milih siapa yang kerja, siapa yang harus mengasuh anak itu. Tapi saya merasa ketika anak mulai sudah besar, itu Bu A merasa galau, tertekan dan sebagainya. Akhirnya kita beli sepeda motor 2 kan akhirnya. Beli sepeda motor 2, yang satu kemudian digunakan Bu A untuk mobilisasi. Nah, itu saya memahami bahwa sudah waktunya Bu A ini mengakses dunia sosialnya lagi yang hilang gitu. Hilang berapa tahun? Sehingga tidak mau sekolah juga nggak bisa ya. Tapi ini keputusan akhirnya ya kita beli sepeda motor, kemudian internet itu kita punya jaringan internet sehingga Bu A itu menurut saya akses terhadap informasi dunia luar terbantu dengan sepeda motor, terbantu dengan internet begitu sehingga muncullah bakat yang terpendam masak gitu. Nah, ini bagian dari saya berusaha memahami bahwa dunia sosial Bu A harus dikembalikan, harus dikembalikan. Termasuk itu mengapa saya kemudian nggak terlalu memusingkan diri dengan pergaulan saya. Pergaulan itu nggak terlalu memusing karena akses terhadap dunia luar itu penting gitu. Menurut saya seperti itu. Gitu Bu Ati. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Terakhir ya mungkin. Terus gini, terutama suami Bu A, apa nggak bete ketika Bu A riwa-riwi? Mungkin sudah terjawab.
BT-nya belum. Tidak sih kalau BT, tapi ketergantungan itu menjadikan saya untuk terbiasa di mana, kapan pulang. Itu ada tuh Bu, di mana, kapan pulang. Tapi saya kira nggak terlalu mengganggu itu sih, nggak terlalu sering. Dan pun saya selama jauh dengan suami, mungkin saya juga kasih informasi, saya di sini dengan ini, saya di sini dengan ini. Kadang ya ada bukti foto atau video call atau apa, itu tetap kita komunikasi tetap harus ada. Apapun, dimanapun, dengan siapa itu tetap ada. Ya, itu salah satu bagian dari hal positif di dunia per-HP-an ya. Jadi sangat terbantu sekali, sehingga monitoringnya saya tidak harus memonitoring sih. Kalau dulu mungkin awal-awal agak begitu. Tapi kalau sekarang ya sudah mau pulang kapan, jam berapa itu terserah sih. Kalau saya bisa nyusul ya bisa saya nyusul. Bahkan ini kalau bisa pergi sendiri itu ringan. Saya bisa main laptop, bisa mungkin nambah 1 paragraf tulisan atau apa, urusan pekerjaan misalnya. Menurut saya juga nggak masalah gitu. Apalagi anak-anak sudah besar sih. Nggak terlalu ribet di rumah. Ya sudah mandiri lah semua. Jadi ketika ditinggal pun kita sudah aman lah, karena kita. Dilanjut pertanyaan kedua atau? Ada toh? Masih ada. Kira-kira butuh nggak banyak sih, cuma gini. Dari Mas Habib di Madiun. Asal muasale kok entuk Mas Mahpur piye yo? Piye yo? Kalau mau dijawab sudah jodoh yo, dulu belum tahu kalau dia jodoh saya. Tapi yo, ya glibet lah. Intinya kita glibet. Ya memang kita dulu sudah kenal ketika S1 ya. S1 sudah kenal, satu organisasi begitu, sehingga proses mencari jodoh itu mungkin naluri yang kemudian ini sepertinya lebih dekat, lebih nyambung, lebih komunikatif. Meskipun saya itu nggak pernah dijawab bahwa saya naksir Bu A, ini dijawab iya, taksirnya diterima. Saya sepertinya implisit berarti. Implisit itu. Saya mencari dulu itu mau saya itu bahwa saya pernah bertanya seperti itu. Mungkin Bu A sudah lupa ya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah ada jawaban itu. Tetapi apakah masih perlu jawaban? Sudah punya anak 2. Tapi ketika kesini kesana ya bareng nyambung gitu. Akhirnya ya rasa butuh. Bahkan merasa seolah-olah saya itu dijauhkan, ditolak. Tapi saya berusaha ingin membuktikan. Ternyata abang-abang beda. Mesti nggak kerasa. Jadi begitu ya, perkenalan jelas ada, jadi proses pacaran normal seperti pada umumnya begitulah. Jadi itu rada ngenomi lah. Pengalaman muda itu juga kita sepertinya ada juga kan. Iya Ada lagi pertanyaan? Ini ada lagi. Ini ada lagi. Kapan Alul punya adik dari Umi Santi? Nggak sek. Kapan Bu? Kayaknya sudah cukup. Sudah cukup karena satu, dunia ini, bumi ini sudah semakin sesak dengan manusia. Maka ketika mencukupkan 2 anak itu berarti membantu bumi ini untuk lestari. Sudah cukup. Rumah juga semakin mahal, tempat tinggal semakin mahal. SPP juga mahal. SPP semakin mahal. Tapi itu guyonannya begitu. Bukan karena terus SPP mahal, enggak, itu guyonan aja. Ya, kita punya batasan dan dilalah ya podo geleme. Dan alhamdulillah sudah cowok cewek dan kemudian kalau menurut saya lebih baik mengurusi banyak hal di luar sana yang kemudian juga itu banyak anak-anak orang lain yang saya kira bisa kita kembangkan, kita bantu. Ya kita terhubung dengan bukan dunia. Bukan hanya anak biologis. Bukan hanya biologis, katanya Bu Mufiden ya. Anak ideologis. Jadi kita membuat dan ngopaini anak-anak ideologis. Iya. Saya kira sudah cukup kita mengeksplor untuk pertemuan kali ini. Kalau nanti ada waktu dan kita lagi bad mood gitu atau pengen gabut,
lihat di Instagram kami di Q&A story lagi. Q&A. Nanti Anda bisa bertanya lebih lanjut gitu. Pesan terakhir atau apa yang harus disampaikan Bu sebagai penutup di 20 tahun anniversary? Jujur, percaya, terbuka. Nah, bagi saya pesannya adalah saya harus paham apa yang berbeda dan saya berusaha untuk belajar tidak memaksa Bu A ini sama dengan saya. Itu pelajaran yang paling sulit sehingga hari ini yang harus terus saya kembangkan gitu. Saya kira itu Bu kesan saya atau pesan saya dalam jadi proses di sini tidak berrelasi. ada saling menjelekkan, saling memuji, tapi ya beginilah kita. Nggak ada pujian satu pun yang dilontarkan Pak Mahfur ke saya selama 20 tahun. Hari ini terlihat cantik tuh. Memang cantik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.